Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya. Berikut ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional bagi murid yang sangat acuh tak acuh dalam pembelajaran? Baik, pertanyaan yang cukup menantang ya. Bapak Ibu teman belajar semuanya, kecerdasan sosial emosional setiap murid itu berbeda-beda. Kita dari awal pembelajaran harus mengenal dan mengetahui latar belakang dari setiap murid dengan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Sehingga kita bisa mengetahui alasan kenapa murid tersebut acuh tak acuh. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mungkin menyapa terlebih dahulu dengan hangat dan bersahabat sebelum memasuki pembelajaran. Bisa juga dengan melakukan cek emosi dengan menempelkan emoji ke papan tulis. Dengan demikian, kita bisa menarik mood murid tersebut untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Bapak Ibu CGP hebat, kita memasuki ke pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu? Pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional? Baiklah Bapak Ibu teman belajar semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kompetensi sosial emosional itu berada di dalam pembelajaran emosional. Sehingga jika ditanya mana yang lebih utama, maka sesungguhnya kedua hal ini saling mendukung dan berjalan beriringan. Karena di dalam pembelajaran sosial emosional itu ada tujuan, manfaat, dan kompetensi dalam penerapannya. Ada 5 kompetensi inti dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu kesadaran diri atau self awareness, yang kedua manajemen diri atau self management, yang ketiga itu kesadaran sosial atau social awareness, yang keempat itu kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill, dan yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Bapak Ibu teman belajar semuanya, pertanyaan berikut ini adalah pengalaman yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Pertanyaannya, saya merasa kesulitan dalam membangun kerjasama dengan orang tua murid terkait masalah pengelolaan emosional anak. Karena di saat saya berusaha mengelola emosi dan sosial anak di sekolah, tapi di rumah bersama orang tuanya kondisi tersebut tidak didukung karena latar belakang dari kehidupan keluarga. Apa yang harus saya lakukan untuk memanggil orang tua ke sekolah, bahkan kunjungan ke rumah sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu teman belajar semuanya, sebagai guru yang menuntun laku murid dengan keadaan tersebut, kita bisa melakukan pendekatan yang lebih intens ya, dengan murid dan juga dengan orang tuanya. Misalnya menanya kabar melalui chat WA atau melakukan kunjungan berikutnya di saat santai keluarga tersebut ya. Karena pembelajaran sosial emosional ini tidak dapat dilakukan hanya sekali, namun harus terus-menerus dan berkesinambungan. Dan ini membutuhkan usaha dan kerja keras, termasuk meluangkan waktu untuk mencapai well-being murid tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, jangan pernah bosan.